Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian ya ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya. Tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya faktanya itu keluar baik ya, syukuri ya. Alhamdulillah, syukuri, aminkan, kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sahabat ya. Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan eh, fakta apa yang terjadi itu tetap ya, saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Nah, tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan. Apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sahabat ya. Jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sobat ya. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir tetap saya mengatakan apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat diksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap yodiah kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawabannya, silakan muncul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian privat ataupun secara pribadi. Oke ya, ya semoga bisa dipahami ya. Lanjut setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aquarius. Zodiak Aquarius akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Aquarius 3 hari ke depan. Ini kartu utama kalian asmara ada 9 pentacles ya. Ada wanita dikelilingi 9 koin, satu burung ingat di tangan. Dikonfirmasi sama kartu sama-sama 9. Ini bagus ya, 9 cup ya. Ada seseorang sedang lagi duduk ya, santai. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Aquarius, saya rasa asmara kalian ini akan ada suatu proses di mana itu kalian akan menuju stabil ya. Ini selamat untuk Aquarius ya. Kali lagi ya, ini akan ada suatu proses di mana akan stabil, entah itu secara kebahagiaan ya, entah secara keharmonisan, entah secara damai kalian sama pasangan kalian, tidak ada masalah. Ini bagus ya, adanya simbol-simbol keberuntungan, adanya simbol-simbol bahwa asmara kalian akan dinaungi sebuah hal-hal kepositifan ya. Karena terbukti juga dikonfirmasi sama kartu 9 cup, artinya ada rasa kebahagiaan, rasa kesenangan tersendiri secara lahir batin lah ya, kalau saya menangkap di sini. Mungkin bisa dikatakan di 3 hari ke depan cukup aman, cukup lancar, artinya tidak ada suatu kondisi di mana ada suatu problem yang begitu mengkhawatirkan ya, tidak seperti itu. Ketika ada problem pun saya rasa sangat ringan dan tidak akan ngefek ya. Jadi bagus ya, sekali lagi untuk Aquarius di sini tertangkap kedua kartu mengatakan bahwa asmara kalian itu akan stabil ya, bisa dikatakan sedang tidak ada suatu masalah di sini ya. Jadi adanya suatu ketenangan lah dalam hati, ketenangan dalam batin, itu yang saya tangkap ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ketiganya seperti biasa. Kita lihat untuk pekerjaan, di sini ada King of Pentacles, itu ada raja duduk ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Star. Ini luar biasa nih. The Star, ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai ya. Atasnya ada simbol star atau bintang besar. Ini kalau saya tangkap di mana zodiak Aquarius ini menginginkan ada sesuatu kestabilan, menginginkan ada suatu perkembangan ini yang saya tangkap ya. Adanya suatu kemakmuran, kesuburan ya, agar bisa lekas mencapai target, agar lekas bisa berhasil ataupun sukses, itu yang kalian harapkan di sini ya. Jadi sekali lagi harapan itu kelihatannya juga akan terrealisasi ketika mungkin kalian tetap ya ada suatu perjuangan. Jangan sampai pantang menyerah. Di sini kalian akan mencapai target apa yang sedang kalian tuju ya. Terbukti artinya The Star ya, gitu loh. Di sini juga saya menangkap ada suatu keyakinan, suatu harapan di mana akan kestabilan ya, di mana akan pencapaian target, di mana akan kesuksesan. Ini kelihatannya kalian akan terrealisasi ya. Bagus ya untuk Aquarius kali ini ya. Apapun itu kelihatannya di sini saya menangkap tidak ada suatu kendala, hanya saja kalian ada suatu harapan dan semoga akan bisa tercapai ketika kalian tetap mau berjuang keras ya, di sini ya. Iya. Masih cukup aman lah, masih cukup stabil. Untuk keuangan di sini tertangkap pada suatu 7 ya, ini ya. 7 cup. Ya, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan. Dikonfirmasi sama kartu Strength. Ada wanita menaklukkan singa. Ya, Strength. Ini kalau saya tangkap di mana akhir-akhir ini ya, kelihatannya Aquarius sedang banyak suatu pemikiran ataupun renungan ataupun apa ya di sini ya. Bisa dikatakan lamunan lah ya. Ketika uang saya stabil, saya bisa membeli ini, membeli itu, bisa membayar ini, membayar itu. Itu yang saya tangkap. Jadi banyak keinginan di sini ya, Aquarius ya. Mungkin ya sesuai kebutuhan kalian. Itu yang saya tangkap. Jadi sampai kalian itu apa ya, bisa dikatakan berimajinasi, berhayal ya, lamunan di sini. Cuman kalian jangan sampai salah istilahnya itu. Salahnya itu ketika kalian ada suatu lamunan, biarpun itu positif ya harus kalian jalankan. Ketika kalian hanya melamun saja tidak ada tindakan, ya itu yang menjadi sebuah kesalahan, tidak akan pernah bisa stabil, tidak akan pernah bisa sukses. Karena saya menangkap di sini kelihatannya kalian juga barusan ada suatu peristiwa. Entah ini sudah terjadi, entah belum, entah akan terjadi. Yang jelas di sini menangkap ada suatu peristiwa dan kalian di sini dengan peristiwa tersebut akhirnya kalian di sini mendapatkan suatu pelajaran. Kalian mau ikhlas, kalian mau bersabar lagi dan mau berjuang lagi untuk mendapatkan posisi dalam hal kestabilan tentang keuangan kembali. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya sebuah keberhasilan juga sih nantinya gitu. Asalkan itu tadi saya mengatakannya. Gitu. Kalian jangan hanya melamun, tapi wujudkan secara tindakan dan capai itu semua.
nanti kalian akan bisa mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan di sini. Strength ini juga menggambarkan bagus loh ya, adanya suatu tanda-tanda penangkapan rezeki juga di sini, karena akan masuk juga. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Saya menangkap kalau di faktor asmara kelihatannya bagus ya, faktanya kalian bagus ya. Mungkin tidak akan terjadi suatu masalah. Ketika kalian dihadapkan masalah, kelihatannya akan cepat dingin lah, cepat damai. Ya. Apapun itu kelihatannya di sini faktanya bagus, masih aman, masih stabil. Kalau di faktor sama, di faktor pekerjaan Aquarius masih bisa dikatakan masih tahap aman, masih tahap stabil ya. Biarpun ada sedikit hambatan ini kalau saya tangkap, cuman ya saya rasa masih stabil lah faktanya seperti itu. Terus di keuangan ini yang harus rada serius ya, gitu loh. Banyak sendatan, banyak hambatan di sini. Karena ada suatu tembakan di sini ya, itu sobat ya. Mungkin akan apa ya, sedikit kurang lancar ya, banyak sendatan. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, strength ada suatu peristiwa yang kalian hadapi. Itu ya, kalau bisa dinetral ini karena saya menangkap adanya orang-orang toksik membuat keuangan kalian kacau di sini untuk Aquarius. Bisa dinetral ya. Gitu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sudah jelas fakta yang terjadi di pekerjaan, di asmara, di pekerjaan sama keuangan sudah saya sampaikan. Sekali lagi, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa yang baik-baik. Ketika pembacanya itu yang kurang baik ataupun munculnya kurang baik, ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu ya. Intinya apapun informasi berita dari saya ya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan tergantung keresionetannya masing-masing ya. Dan tetap saya selalu berpesan ketika dihantam masalah seperti kalian nih ya, Aquarius ya, biarpun tertembak di satu titik, ketika kalian abaikan itu nanti bisa merambat ke yang lainnya, kan bisa kacau. Tadi faktor asmara, pekerjaan yang semula baik bisa kacau kalau tidak dinetral ya, dulu ya. Jadi saran saya harus netral, apalagi sudah tidak bisa dilogikakan. Bagaimana cara istilahnya itu penetralannya? Ya tidak ada salahnya kita berjuang, kuatkan doa sama-sama kuasa, pendekatan, sama cari orang-orang di bidangnya. Agar siapa tahu kalian bisa terbuka kembali aura, jadi kepositifan kerjakan itu bisa masuk, bisa lancar. Nah, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya, karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Ujungnya ya minta pembukaan aura karena sudah mengakar. Itu ya. Oke, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.